Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destin Ayu Rahmadani dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran kelas B, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem perkantoran. Kira-kira apa saja ya yang akan dijelaskan oleh Destin mengenai sistem perkantoran? Ikutin terus ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, yang pertama yang akan dijelaskan oleh Destin yaitu mengenai asas-asas umum sistem perkantoran. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu mengenai sistem analisis perkantoran. So, tunggu apa lagi? Simak terus videonya ya, teman-teman. Asas-asas umum sistem perkantoran. J.C. Denyer menyebutkan 11 General Principles of Office System, asas-asas umum sistem perkantoran. Asas-asas umum sistem perkantoran. Yang pertama yaitu sistem perkantoran yang baik mempunyai suatu arus kerja yang lancar tanpa terjadi hambatan-hambatan. Yang kedua, sistem perkantoran yang baik menghindari terjadinya kekembaran kerja dan warisan. Yang ketiga, sistem menjaga, sehingga perjalanan mondar-mandir para petugas terjadi secara minimum. Yang keempat, sistem menghindari pula tulis-menulis yang tidak perlu. Yang kelima, sistem perkantoran memanfaatkan sebaik-baiknya kelebihan spesialisasi dalam pelaksanaan kerja. Yang keenam, sistem perkantoran yang baik menjaga sehingga jumlah pekerjaan dengan perbekalan kertas adalah minimum. Yang ketujuh, untuk terciptanya prosedur rutin yang tetap, pengecualian terhadap aturan perlu diusahakan sesedikit mungkin. Yang kedelapan, untuk mencegah berlangsungnya banyak pencatatan dan pengecekan yang tak perlu, sistem perkantoran perlu menerapkan prinsip manajemen berdasarkan pengecualian. Yang kesembilan, sistem perkantoran yang baik menghindarkan pengecekan yang tidak perlu. Yang kesepuluh, sistem perkantoran yang baik memanfaatkan sebaik-baiknya mesin-mesin, tetapi tidak mempergunakannya secara berlebihan. Yang terakhir, setiap sistem perkantoran harus berdasarkan asas kesederhanaan. Oke teman-teman, perlu kita ketahui nih, bahwa tanpa sistem keterangan yang baik, pimpinan organisasi sulit memperoleh berbagai keterangan dalam bentuk yang tepat, di tempat yang diperlukan, dan pada waktu yang singkat. Nah, contohnya itu seperti yang pertama, lalu lintas keterangan yang simpang siur. Yang kedua, kekembaran keterangan yang banyak. Yang ketiga, pembiayaan keterangan yang boros. Dan yang terakhir, kehilangan keterangan yang merugikan organisasi. Nah, jadi itu dia teman-teman materi mengenai asas-asas umum sistem perkantoran. Sangat menarik bukan? Oke, kalau tadi teman-teman sudah menyimak videonya dari awal dengan baik, pasti teman-teman ingat kalau Destin akan menjelaskan dua materi. Karena tadi sudah asas-asas umum, nah kira-kira materi selanjutnya apa ya yang akan dijelaskan oleh Destin? Simak terus videonya ya teman-teman. Nah, bener banget nih teman-teman, materi selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu mengenai sistem analisis perkantoran. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih mengenai sistem analisis perkantoran? So, aku mau jelasin sedikit nih mengenai sistem analisis perkantoran. Jadi, sistem analisis terpadu ini digunakan oleh banyak organisasi untuk mengendalikan biaya kantor dan meningkatkan efisiensi operasi mereka. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau area yang biasanya dimasukkan ke dalam sistem terintegrasi ini meliputi sistem analisis terpadu yang terdiri dari beberapa subsistem yang umumnya mencakup area fungsional organisasi. Seperti pada bagian berikut, kita bisa melihat bahwa sales, finance, purchasing, production, marketing ini sudah mencakup ke dalam sebuah sistem integrasi.
Selanjutnya, aku bakal jelasin nih ke kalian mengenai konsep sistem dan prosedur. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di tampilan layar terdapat bagan mengenai konsep sistem dan prosedur. Nah, berdasarkan bagan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam konsep sistem dan prosedur, terdapat sistem dan subsistem fungsional yang menggabungkan 3 komponen, diantaranya karyawan, bentuk atau bahan, dan juga peralatan. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih ke kalian mengenai sistem dan prosedur. Untuk sistem ini adalah serangkaian subsistem yang terdiri dari prosedur yang saling terkait untuk membantu mencapai tujuan yang terdefinisi dengan baik. Sedangkan prosedur terdiri dari metode terkait yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai proses kerja. Nah, metode-metode tersebut itu terdiri dari operasi atau kegiatan klerikal atau mekanis tertentu. Teman-teman, kalian perlu tahu loh bahwa konsep sistem dan prosedur ini memiliki tujuan pastinya. Nah, tujuannya ini untuk mengembangkan dan menggunakan sistem bervariasi dari organisasi ke organisasi. Nah, berikut ini akan aku jelaskan mengenai tujuan utama menggunakan konsep sistem. Yang pertama, yaitu untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi secara efisien. Yang kedua, untuk mengendalikan biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, yaitu untuk membantu melaksanakan berbagai fungsi organisasi. Teman-teman, pasti berbagai hal dan segala sesuatunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan dari konsep sistem dan prosedur. Berbagai keuntungan dihasilkan dari penggunaan konsep sistem dan prosedur. Di antaranya yaitu berbagai fungsi organisasi lebih terkoordinasi. Kegiatan boros, tidak produktif, dan tidak ekonomis dihilangkan. Lalu, efisiensi operasi organisasi ditingkatkan. Dan yang terakhir, kontrol yang lebih efektif dapat dilakukan atas berbagai aktivitas dan fungsi. Karena tadi kita sudah tahu nih apa itu kelebihannya, nah kemudian berikut ini adalah di antara potensi kerugian penggunaan sistem dan prosedur. Di antaranya, yang pertama, fleksibilitas operasi dalam jumlah tertentu dapat rusak saat menggunakan sistem. Yang kedua, setiap inefisiensi yang dibangun ke dalam sistem kemungkinan akan meningkat secara tidak proporsional saat pekerjaan mengalir melalui sistem. Dan yang terakhir, sebuah sistem yang terintegrasi secara total mungkin akan terpengaruh ketika perubahan dilakukan pada salah satu subsistemnya. Teman-teman tahu nggak sih bahwasannya sistem yang dirancang dengan baik harus memiliki sejumlah karakteristik yang baik pula loh. Nah, tentunya di sini Destin bakal jelasin nih ke kalian mengenai karakteristik sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu fleksibel. Harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi keadaan khusus atau tidak biasa. Yang kedua, sistem yang dapat beradaptasi dapat dibuat tanpa merusak fungsinya. Kemudian yang ketiga, sistematika. Sistematika ini harus efektif sistem, adalah sistematik dan logis. Yang keempat, fungsional, harus memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Yang kelima, sistem sederhana, harus sederhana keadaan memungkinkan. Selanjutnya yaitu resourceful, sistem yang dirancang dengan baik, memanfaatkan sumber daya organisasi yang tepat. Yang terakhir yaitu responsif, dirancang untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan. Selain karakteristik sistem, tentunya sistem ini memiliki elemen-elemen. Nah, berikut ini akan dijelaskan oleh Destin mengenai 5 elemen pada sistem dan prosedur
yang terdiri dari inputan atau input. Alur kerja melalui sistem dimulai dengan masukan dari beberapa jenis sumber daya. Yang kedua, pengelolaan. Transformasi input menjadi output yang diinginkan terjadi selama elemen pemrosesan yang terdiri dari metode dan prosedur. Yang ketiga, hasil atau output. Interaksi antara elemen input dan pemrosesan menghasilkan output. Yang keempat, timbal balik atau feedback. Memungkinkan sistem untuk menentukan apakah hasil memenuhi harapan atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Memiliki dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal adalah kebijakan dan prosedur organisasi yang harus dipatuhi oleh sistem. Kemudian dimensi eksternal di sisi lain melibatkan aturan dan peraturan lokal, negara bagian dan federal yang berdampak pada sistem, serta pertimbangan etis dan moral. Selanjutnya yaitu merancang atau memodifikasi sistem dan prosedur. Pengembangan sistem baru atau modifikasi sistem yang ada ditingkatkan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah berurutan yang dirancang dengan baik. Sedangkan pengembangan sistem baru hanya menggunakan beberapa langkah yang sesuai untuk modifikasi sistem yang sudah ada. Langkah-langkah tersebut yaitu A. Jelas mendefinisikan proses yang akan dipelajari. B. Garis besar rincian proses ini. Yang C. Analisis proses saat ini. D. Garis besar proses yang ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu install proses baru. Selanjutnya yaitu peralatan sistem dan prosedur. Merupakan sejumlah alat yang tersedia untuk digunakan dalam memodifikasi sistem yang ada atau untuk mengembangkan sistem baru. Ketika memilih alat untuk kedua tujuan, perawatan harus dilakukan untuk memastikan penggunaan yang tepat. Nah, peralatan sistem dan prosedur ini tentunya dibagi menjadi beberapa jenis dan bagian. Yang pertama, yaitu bagan beban kerja. Yang kedua, bagan proses aliran. Yang ketiga, bagan tata letak kantor. Dan yang terakhir, bagan proses aliran horizontal. Nah, tentunya dari 4 bagian tersebut memiliki penjelasannya masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penjelasan dari tiap bagian. Yang pertama yaitu mengenai bagan beban kerja. Nah, bagan beban kerja ini disebut juga sebagai bagan distribusi kerja. Bagan beban kerja yang digunakan ini untuk mengidentifikasi yang pertama, kegiatan utama yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Yang kedua, jumlah waktu yang dihabiskan kerja secara keseluruhan untuk setiap aktivitas. Dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh setiap karyawan dan jumlah waktu yang dia habiskan untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, teman-teman, kemudian dokumen yang digunakan dalam metode bagan beban kerja yaitu pertama, catatan harian digunakan oleh karyawan untuk melacak aktivitas sehari-hari mereka. Yang kedua, ada ringkasan log. Ini untuk mengidentifikasi tugas yang dilakukan oleh karyawan selama periode waktu yang lebih lama. Dan yang ketiga yaitu daftar aktivitas, menyediakan daftar gabungan aktivitas departemen yang terdaftar dalam urutan menurun. Kemudian yang B, bagan proses aliran. Bagan alur proses adalah dokumen yang digunakan dalam analisis sistem yang berguna untuk mengidentifikasi setiap langkah dalam proses kerja tertentu dengan menggunakan kategori berikut, yaitu operasi, transportasi, inspeksi, penundaan, dan juga penyimpanan. Selanjutnya, bagan tata letak kantor. Bagan tata letak kantor ini sering digunakan bersama dengan diagram alur proses. Sangat cocok untuk memvisualisasikan alur kerja. Digunakan untuk mengidentifikasi pola alur kerja yang mundur, bersilangan, dan tidak efisien. Kemudian diselesaikan dengan memetakan alur kerja melalui tempat.
Nah, yang terakhir, bagan proses aliran horizontal. Berguna untuk menggambarkan proses kerja yang melibatkan multi-copy formulir. Bagan mengikuti pergerakan setiap salinan formulir melalui suatu wilayah kerja tertentu, dan juga berguna untuk menguraikan berbagai prosedur di setiap subsistem. Nah, jadi itu dia teman-teman materi mengenai asas-asas umum sistem perkantoran dan juga sistem analisis perkantoran. Semoga adanya penjelasan dari Destin dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.